Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun dan salam hormat dari saya, dan tak lupa salam akal sehat. Kembali hadir Harimau Agam Channel menemui seluruh rekan-rekan. Mudah-mudahan berada dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezeki, dilapangkan segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Bertemu kembali dengan Harimau Agam Channel, yang mana pagi ini kita akan membahas satu buah topik yang sempat diangkat oleh seorang Zainal Story. Saya ambil dari video salah satu TikToker Malaysia. Nama lengkapnya saya lupa tadi, Wan Muhammad, yang tentang pembahasan bahasa Melayu. Dia mempertanyakan antara bahasa Melayu dan juga bahasa Indonesia. Dia mengatakan mungkin mempertanyakan bahasa Indonesia yang berakar dari bahasa Melayu. Kita dengarkan dulu videonya. Melayu. Tak lihatkah itu bilanya Nusantara? Hei, Nusantara itu bukan Indonesia, Mas. Nusantara itu Kepulauan Melayu. Aduh, semua kau nak claim. Ambillah semua negara. Ambil semua pada negara kau. Ambil semua. Ya. Gak usah ribut, tanya aja dengan Google asal usul bahasa Melayu dari mana. Okey, baik. Jom kita Google. Okey, ini hasil Google. Bahasa Melayu berasal dari rumpun bahasa Austronesia, khususnya dari keluarga bahasa Nusantara. Ia merupakan salah satu bahasa yang tergolong dalam rumpun Austronesia yang dituturkan di Nusantara, dalam kurungan Kepulauan Melayu. Dan kita cari pula asal usul bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berakar dari bahasa Melayu yang telah digunakan sebagai lingua franca, bahasa perhubungan di Nusantara sejak abad ke-7. Bahasa Melayu kemudian menyebar luas seiring penyebaran agama Islam dan perdagangan, dan akhirnya diangkat menjadi bahasa nasional Indonesia pada tahun 1928 melalui Sumpah Pemuda. Alamak. Kita dah tengok video dia. Yang jadi tanda tanya kat saya ni, ya, kenapa pula jadi masalah? Kalau bahasa Indonesia tu akarnya dari bahasa Melayu. Jangan merasa Malaysia saja yang punya Melayu. Dari penjelasan Google kau buat tu pun, itu sangat jelas. Nusantara tu dekat mana? Termasuk Indonesia. Supaya awak tak lupa, di Indonesia lagi banyak orang Melayu. Dari Melayu Delhi, Melayu Langkat, Melayu Asahan, Melayu Dumai, Melayu Bengkalis, Melayu Siak, Melayu Bangkinang, Melayu Kampar, Melayu Riau Kepulauan, dari Bintannya, Lingganya, Melayu Jambi, Melayu Palembang, Melayu Bengkulu, Melayu Bangka Belitung, Melayu Sambas, Melayu Pontianak. Saya rasa kalau dikumpulkan yang Melayu-Melayu di Indonesia ni, tak perlu kami melayukan yang Batak, yang Mandailing, yang Aceh, yang orang Minang. Kami melayukan orang Bugis, Banjar, Jawa, Madura. Kami tak perlu melayukan orang itu. Cukup Melayu-Melayu yang tadi aja. Saya rasa sangat banyak. Mungkin kalah populasi Malaysia. Menurut saya begitu. Jadi apa masalah dia? Andai kata akar bahasa Indonesia itu adalah bahasa Melayu, kenapa cuma Malaysia yang mempermasalahkan akar bahasa Indonesia?
Dan negara satu-satunya yang saya tahu yang tak terima bahasa Indonesia tu ada ya netizen Malaysia. Itu yang saya tak habis faham. Tak habis fikir ke saya. Seolah-olah Malaysia tu adalah pemilik mutlak daripada bahasa Melayu. Seolah-olah Malaysia ni adalah yang punya hak paten dengan Melayu tu. Sampai-sampai mereka tak fikirkan lagi dekat Indonesia ni ada banyak Melayu. Untuk awak ketahui, dasar bahasa Indonesia, akar dia tu salah satu akar bahasa Indonesia betul bahasa Melayu. Lebih tepatnya Melayu Riau. Apa dasar dia? Itulah dia. Bapa bahasa Indonesia kami adalah Raja Ali Haji Fi Sabilillah. Beliau adalah pahlawan nasional di negara Indonesia. Beliau lahir Pulau Penyengat, meninggal pun beliau dimakamkan di Pulau Penyengat. Suka ke tak suka, terima ke tak terima, Malaysia wajib bisa terima. Ini masalah maruah. Kalau awak tak bisa terima, sebab bahasa Indonesia lebih mendunia sekarang ini, dah begitu banyak negara yang memberikan yang membuat kurikulum pelajaran di sekolah dia itu dengan menggunakan bahasa Indonesia. Awak kan suka searching tu, tengoklah. Bahkan sekarang ni kalau pergi ke Korea ke, pergi ke Jepang ke, pergi ke Europe ke, nak jaga-jaga lisan. Apalagi pergi Australia, banyak orang Australia pandai bahasa Indonesia. Salah satu PR penting, awak lebih fikirkan lagi macam mana di Malaysia bisa memartabatkan bahasa Melayu tu. Jangan tutup mata, jangan tutup telinga. Kalau memang awak cakap sudah memarwahkan itu, buktikan itu dalam kehidupan sehari-hari. Kami di Riau, kalau dah pakai bahasa Melayu, kami tak pernah bercampur-campur dengan bahasa lain. Kecuali kami berjumpa, sedang berbual, jumpa orang Batak, pakai bahasa Indonesia kami. Kalau bisa pula dia bahasa logat Batak, bawa lah. Macam mana, Lek? Apa cerita? Kayak gitu je pun kami. Kagetlah berjumpa pula sama Palembang. Macam mana, Kak? Apa dia? Kok bahasa bot lo je orang Minang pakai bahasa Minang lo? Kok pandai? Nek patuan karo wong Jawa ngomong bahasa Jawa, nek saged. Ngono lho, Pak. Sing dadi masalah, kenapa cuma Malaysia yang mempermasalahkan bahasa Indonesia berakar dari bahasa Melayu? Ya. Rasa iri itu tumbuh pada saat bahasa Indonesia diakui oleh UNESCO. Anda mengatakan 5 list bahasa internasional. Coba Anda kembangkan kembali jadi 10. Ya, nothing is impossible, tidak ada yang tidak mungkin. Coba Google lagi. Seberapa mendunianya bahasa Indonesia? Bahkan di sekolah awak pun mudah mulai. Anak awak pun dah kena. Betul? Anak awak pun dah banyak juga tahu dengan bahasa Indonesia. Satu hal penting saya nak bagi tahu kat awak. Cuba awak cari tahu dalam kamus tu, kamus bahasa Melayu Malaysia, berapa banyak kosakata bahasa Indonesia yang masuk. Sudah tu, awak tengok helai yang paling depan, bahasa mana ikat pengantar tu dimasukkan? Bahasa apa yang dimasukkan ke situ? Supaya awak tahu, saya bagi kat awak. Okey?
Rasa penasaran saya akhirnya terjawab ketika saya membaca bagian pendahuluan dari Kamus Melayu Malaysia cetakan pertama tahun 1970. Teman-teman penasaran kan? Mari kita baca bersama. Pendahuluan daripada cetakan pertama. Sekali lagi ini menunjukkan daripada, bukan menyatakan perbandingan ya. Ini daripada menyatakan dari. Mari kita baca bersama. Kamus ini dimaksudkan untuk penggunaan umum dan penuntut-penuntut sekolah. Berdasarkan inilah keterangan-keterangan etimologi pada umumnya tidak dimuat dan hanya dimasukkan di mana dirasa perlu untuk kegunaan yang praktis mungkin maksudnya. Di samping itu juga dicoba juga memenuhi keperluan pengajian yang lebih khusus sehingga dimuat kata-kata Melayu klasik, logat daerah, nama tumbuh-tumbuhan dan lain-lainnya. Dengarkan sekarang bagian ini baik-baik. Selanjutnya dimasukkan juga kata-kata dari bahasa Indonesia karena pertimbangan berikut. Pertama, kata-kata tersebut sudah makin meluas digunakan dalam buku-buku, majalah-majalah, dan lain-lain di negeri Malaysia. Yang kedua, untuk memperkaya perbendaharaan kata-kata bahasa Melayu Malaysia. Jadi, kalau teman-teman masih ingat ada satu netizen Malaysia yang ngotot mengatakan, nggak ada itu Kamus Melayu Malaysia, yang ada itu Kamus Dewan. Ini apa namanya? Apa tulisannya? Tulisannya Kamus Dewan. Isinya apa? Kamus Bahasa Melayu Malaysia. Paham nggak? Masih nggak paham juga? Katanya IQ-nya tinggi. Dari poin kedua yang dikatakan bahwa untuk memperkaya kata-kata di Kamus Melayu Malaysia. Artinya apa? Kamus Melayu Malaysia edisi pertama tahun 1970 itu miskin kosakata asli bahasa Melayu Malaysia. Sehingga perlu meminjam kosakata dari bahasa Indonesia untuk menambah perbendaharaan kosakatanya. Lantas apa konsekuensi logisnya? Konsekuensi logisnya adalah menidakkan alasan ngeles yang selama ini diucapkan dan dituliskan oleh banyak netizen Malaysia yang mengatakan bahwa kosakata itu sudah ada lama di Malaysia karena kesamaan nenek moyang. Kosakata itu sudah ada sebelum Indonesia merdeka. Gitu kan ya? Itu yang saya sebutkan itu cakap besar, omong kosong. Dan tidak berdasarkan bukti tertulis yang ada di dalam Kamus Melayu Malaysia. Ini tertulis di dalam Kamus Melayu Malaysia loh ya. Kamus yang katanya jadi sumber autentik bahasa Melayu yang digunakan di Brunei Darussalam dan Indonesia. Wah, terus lo anggap Kamus Besar Bahasa Indonesia itu apaan? Kalau buktinya ada banyak kosakata pinjaman bahasa Indonesia dan bahasa-bahasa daerah lainnya yang ada di Indonesia justru tertulis di dalam Kamus Melayu Malaysia. Kok bisa-bisanya lu ngomong bahwa kamus lu sebagai sumber rujukan utama di Indonesia? Emang agak lain kali cara mikirnya kaum Waham ini ya. Ayo, jangan kicep-kicep gitu. Ayo, jangan gigit-gigit bantal gitu di pojokan. Main lagi yuk. Boleh ketawa nggak? Boleh lah. Tertawa itu salah satu hak azazi manusia loh. Jadi, teman-teman silahkan aja tertawa. Seiring waktu, mari kita lihat apa yang tertulis di dalam pendahuluan Kamus Melayu Malaysia edisi keempat. Agar teman-teman bisa mengerti sekali lagi, saya ingin membacakan paragraf pertama dari pendahuluan Kamus Melayu Malaysia edisi keempat. Kamus ini merupakan sebuah kamus umum bahasa Melayu yang paling autentik, yang menjadi rujukan utama pengguna bahasa Melayu di Malaysia dan juga di negara lain yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa utamanya masing-masing, yaitu Brunei Darussalam
dan Indonesia. Sejak kapan Indonesia menamakan bahasa yang digunakan sebagai bahasa persatuan itu sebagai bahasa Melayu? Dan teman-teman sudah melihat tadi ya di bagian pendahuluan edisi pertama di mana Kamus Melayu Malaysia menggunakan kosakata bahasa Indonesia untuk menambah daftar kosakata yang ada di Kamus Melayu Malaysia. Itu tahun 1970. Sekarang mari kita lihat masih di bagian pendahuluan edisi keempat tahun 2005. Apa yang tertulis? Kamus edisi keempat ini telah membuang beberapa label kata pinjaman yang sebelum ini berlabel Jawa, Indonesia Belanda, Indonesia, dan Arab disebabkan kata tersebut difikirkan telah terserap dan mantap penggunaannya di Malaysia. Apa komentar yang bisa saya katakan setelah membaca kalimat terakhir tadi? Ngelunjak kacang lupa dengan kulitnya. Contoh sederhananya seperti ini. Teman kita pinjam motor kita nih. Kemudian dia udah merasa enak nih dengan tarikan motornya, udah merasa enak dengan tarikan kopling motornya, sudah merasa enak dengan cara mengerem motor yang kita pinjamkan tadi. Nah, karena sudah nyaman dengan motor pinjaman itu, lantas si teman ini mengatakan bahwa ini motor dia. Itu analoginya. Apa narasi yang sering netizen Malaysia katakan kepada kita? Bahwa bahasa Indonesia itu seperti kacang lupa kulitnya. Padahal kita warga negara Indonesia tidak pernah menidakkan bukti bahwa asal-usul akar dari bahasa Indonesia itu adalah bahasa Melayu Riau. Pertanyaannya sekarang, apakah netizen Malaysia berani mengakui setelah saya menunjukkan bukti ini bahwa Kamus Melayu Malaysia sejak edisi pertama tahun 1970 telah mengambil kosakata bahasa Indonesia karena Kamus Melayu Malaysia miskin kosakata. Apa? Ngarepin kaum penggulung net untuk mengaku? Ngimpi. Permasalahan utama dengan kaum penggulung net ini bukan pada butanya mata, tetapi pada tertutupnya hati. Mau melihat logika waham lagi nih. Apakah karena akarnya sama, asalnya sama, lantas saat ini kita juga masih mengatakan itu sama dengan akarnya? Sama dengan asal-usulnya? Apakah tepung terigu itu sama dengan roti ciabatta ataupun roti bantal? Hanya orang yang logika waham saja yang mengatakan ketika melihat roti ciabatta atau roti bantal mengatakan bahwa itu adalah tepung terigu. Jadi siapa sebenarnya yang ber-IQ 78? Yang blingsatan di pojokan. Tarik nafas dulu ya sebelum menulis atau membantah pernyataan saya. Jika video ini informatif dan membuat teman-teman harinya lebih indah dan bisa tertawa, jangan lupa jempolnya dan jangan lupa komentarnya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Sehat walafiat selalu. Dadah. Macam mana? Saya katakan bahasa Melayu betul salah satu akar daripada bahasa Indonesia. Tapi bahasa Indonesia bukan bahasa Melayu. Kenapa saya katakan begitu? Pengalaman saya membuktikan. Saya Melayu Riau. Saya pernah kuliah di salah satu universitas yang ada di Yogyakarta. Dah, pada saat di Jogja, saya pakai bahasa Melayu Riau. Alhamdulillah, orang sana tak faham. Itu adalah fakta. Bahwasanya betul bahasa Melayu akarnya dari bahasa Indonesia. Ya? Bahasa Melayu salah satu akar daripada bahasa Indonesia.
Tapi bahasa Indonesia bukan bahasa Melayu. Itu yang harus dipahami. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang mempersatukan negara Indonesia. Negara yang dipersatukan dengan bahasa adalah Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, yang terdiri dari beribu pulau-pulau, beribu suku dengan 718 bahasa. Tapi kami bisa dipersatukan dengan bahasa Indonesia. Dan sekarang sudah banyak negara-negara yang mempelajari bahasa Indonesia. Seharusnya ambil pelajaran daripada situ. Kenapa yang 718 bahasa bisa dipersatukan dengan bahasa Indonesia? Satu bahasa. Kami di Riau kalau berbual sama orang-orang Riau, saya orang Bengkalis ni berbual dengan orang Bengkalis, ya kan? Pakai bahasa Melayu. Berjumpa orang Dumai masih bisa lah pakai bahasa Melayu. Berjumpa Selat Panjang masih bisa. Berjumpa orang ke Riau Kepulauan masih pas. Tapi ada pindah aja tu ke apa? Oh, Jambi masih ada sangkut-sangkut. Orang Bengkulu, ya agak pacak lah. Sama macam orang Palembang. Tapi jangan dah turun ke Pulau Jawa atau ke pucuknya Sumatera je, Aceh. Main pula ke Medan. Belum tentu orang tu faham dengan Melayu Riau. Main ke Pulau Jawa, la ilaha illallah, belum tentu orang tu faham. Itulah fakta bahwasanya bahasa Melayu betul salah satu akar daripada bahasa Indonesia. Tapi bahasa Indonesia bukan bahasa Melayu. Kalau tak percaya, ini ada video ni baru dari podcast Deddy Kobuzer. Agam Rinjani pada waktu evakuasi korban di Gunung Rinjani, orang Brazil tu. Dah, kita tengok pula apa pendapat dia. Apa yang menyebab dia harus menggunakan bahasa Indonesia. Awak dengarkan ini. Gimana? Ya deh. Saya juga kasih turun tensi kan. Karena sore saya emosi. Aku bilang kan, Mas juga, Mas pelan-pelan aja ngomong. Karena kami beda budaya. Ada Jawa, ada Lombok, Makassar. Agak ini kan. Cara ngomongnya beda-beda. Iya, Intonasi kadang beda-beda. dia tanya pakai bahasa, Mas pakai bahasa Indonesia. Kurang mengerti saya, biar kita ini kompak. Oh iya, maaf. Sorry, kebiasaan saya pakai bahasa Jawa sama si Mas Kapit ini. Yang orang Basarnas. Itulah bukti bahwasanya bahasa Indonesia lah yang mempersatukan kami di Indonesia. Yang mempersatukan orang Aceh dengan orang Medan, Sumatera Utara dengan Riau, dengan Palembang, Jambi, Bengkulu, dengan orang Minangnya, sampai ke Jawa, ke Bali. Satu Indonesia. Kalau tak pakai bahasa Indonesia, sempatlah semuanya ego. Semua pakai bahasa daerah masing-masing. Memang tak pakai faham. Sumpah lillahi ta'ala. Memang tak akan faham. Makanya di Indonesia gunakan bahasa persatuan, iaitu bahasa Indonesia. Kalau memang iri, sebab bahasa Melayu yang menjadi salah satu akar bahasa Indonesia bisa mempersatukan di negara Indonesia, jadikan pula bahasa Melayu bisa mempersatukan orang di Malaysia dengan memartabatkan bahasa Melayu, dengan bangga menggunakan bahasa Melayu. Apatah lagi urusan pemerintahan. Awak kan ada tu, saya dah ada tengok video awak mengatakan sudah memartabatkan bahasa Melayu. Kalau saya cakap itu cuma baca. Itu dia. Sebab sampai detik ini di parlemen awak masih memakai bahasa Inggeris. Percaya ke tak percaya? Saya ada tengok video dia.
Jadi, ayo tunjukkan kalau betul-betul memartabatkan. Jangan rendahkan pula bahasa orang lain. Kalau awak nak dihargai orang, awak harus belajar hargai orang lain. If you need respect, you must respect. Itu dia. Demikian video saya hari ini. Terima kasih yang sudah subscribe. Jangan lupa kalau yang belum subscribe, langsung tekan tombol subscribe sampai dia ada denting bunyi ting lonceng. Tinggalkan komentar. Jejak dia di komentar supaya saya tahu, saya tetap pantau saya. Bagikan ke yang lain. Jangan lupa kasih jempol sebagai anda suka dengan konten saya. Demikian. Salam santun dan salam hormat dari saya, dan tak lupa salam akal sehat. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.